Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu menjadi kekuatan untuk kita semua. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini kejadian di luar sana begitu membuat kita takut, begitu membuat kita khawatir. Tapi Mazmur berkata bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang. Dan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Percaya Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita cari wajah Tuhan, kita pasti akan dapatkan kekuatan datang daripada Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Buat setiap apa yang Tuhan telah berikan buat kami. Buat apa yang Tuhan telah nyatakan buat kami Tuhan. Kami mau nyatakan kami tidak mau takut Tuhan. Kami mau nyatakan kami tidak mau takut ya Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang berkuasa ya Tuhan. Dan Dia sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang dapat kami pikirkan. Yang dapat kami doakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku kami ajak untuk Bapak Ibu membaca visi GBI Ebenezer Simpangan. Pada saat kita membaca visi ini, kita imani supaya terjadi dalam gereja ini dan bagi kehidupan kita. Amin. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan berlari kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis belayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup,
supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Syaralabaya sikaralamaya syandaralabaya sikaralabaralabaralabaya sikid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 
Bapak, Engkau melawat Indonesia ya Bapak. Kalau saat ini kami tengah dihadapi oleh wabah virus corona, kami mau katakan kami tidak perlu takut, kami tidak akan takut ya Bapak. Sebab perlindungan sempurna atas kami ya Bapak. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat pada kemah kami. Sebab Engkau akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk menjaga kami, menantang kami di setiap jalan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa Indonesia segera Engkau lawat, Engkau jamah setiap anak-anak-Mu di Indonesia ya Bapak. Kami berdoa juga untuk pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami dalam menghadapi wabah ini ya Bapak. Engkau berkati, Engkau jamah pemimpin-pemimpin kami ya Bapak. Sehingga mereka dapat menemukan jalan keluarnya untuk Indonesia ini ya Bapak. Biarlah semuanya ini boleh berlalu dan kemuliaan-Mu boleh turun atas Indonesia ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kota Depok ya Bapak. Engkau berkati kota Depok ya Bapak. Depok menjadi pokok kegirangan ternama, terhormat bagimu dan terpuji di depan segala bangsa. Engkau menjamah kota Depok, Engkau melawat kota Depok ya Bapak. Kebangkitan terjadi atas kota Depok. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau saat ini kami juga berdoa untuk gembala pembina kami dan keempat wakilnya ya Bapak. Engkau pakai lebih lagi ya Bapak, Engkau pakai lebih lagi. Urapan-Mu turun tercurah atas hamba-Mu ya Bapak. Sehingga membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia ke bangsa-bangsa ya Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk gembala rayon kami ya Bapak beserta kedua wakilnya. Kau pakai lebih lagi untuk membawa rayon 9 masuk dalam rencana-Mu ya Bapak. Kami secara khusus kami juga berdoa, kami angkat tangan kami untuk gembala kami di tempat ini hari ini ya Bapak. Kami katakan sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Darah-Mu menjamah hari ini ya Tuhan. Juga untuk Ibu Rebone ya Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Perlindungan sempurna atas keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk siapapun yang menonton tayangan ini, dimanapun mereka berada, jamahan-Mu tercurah atas mereka ya Bapak. Urapan-Mu tercurah atas mereka ya Bapak. Kami mengatakan yang sakit saat ini sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Yang berbeban berat Engkau legakan di dalam nama Yesus. Yang terikat Engkau lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Jamahan-Mu, urapan-Mu sempurna atas siapapun yang menonton tayangan ini saat ini juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, kita mau nyembah Tuhan Yesus. Kiralabaya shandaralabaralabaya shandaralabaralabaralaba. Kiralabaya shandaralab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 arala. Kiralabaya shandaralab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 arala
Kau Allah kami Tuhan, Kau Allah kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel Tuhan Yesus. Kau Allah yang menyertai kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah
menyertai kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, ada Engkau ya Yesus yang menyertai kami Tuhan. Kiralabaya syakanaralabaya seralaba, kiralabaya syadaralab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 ar, kiralabaya syadaralabaralabaralabar. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau Allah kami Tuhan Yesus, Kau Allah Immanuel Tuhan buat kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau harapan kami ya Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kau Allah Immanuel buat kami ya Tuhan. Karalabaya syadaralabalabalabalabal. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau harapan dalam kesesatan. ya Tuhan Yesus, Kau harapan kami Tuhan. Karalabaya syadaralabalabalabalabalabalabal. Engkau Allah Immanuel. Kau beserta kami Tuhan, Kau yang kuatkan
Kami yakin Tuhan Yesus, Kau menyertai kami ya Tuhan. Sepanjang umur hidup kami ya Tuhan Yesus. Sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Ya nalabaya shandaralabalabalabalabalabalabala. Ya nalabaya shandaralabalabalabalabala. Dan kami yakin Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus, dimanapun kami Tuhan Kau hadir ya Tuhan. Biar rohmu Tuhan Yesus semakin lebih lagi ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Ya nalabaya shandaralabalabalabalabala. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan Yesus. Kami yakin Kau hadir dimanapun tempat kami berada Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord Jesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir, Tuhan. Kau hadir di sini, Tuhan. Kemenangan terjadi Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, yes Lord Jesus. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu ya Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
terjadi di sini. Terobosan terjadi, terobosan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Kami yakin Tuhan Kau hadir di sini Tuhan. Dan saat Kau hadir Tuhan, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi Tuhan Yesus. Terobosan terjadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus itu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau memuji, kami mau bersorak-sorai di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, yes. Haleluya, kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama Yesus, nama yang telah
Kami yakin Tuhan, kami akan diberikan kuasa. Yes, Kristus. Kami diberikan kuasa Tuhan Yesus untuk mengalahkan setiap musuh kami Tuhan. Untuk mengalahkan setiap kuasa-kuasa gelap Tuhan Yesus. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yes. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Kita mau deklarasikan Pentakosta ketiga dan juga kita mau deklarasikan Mazmur 91 agar itu menjadi kekuatan buat kita Bapak Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Saya ajak bersama-sama kita membacakan deklarasi Pentakosta ketiga. 2, 3, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini ada di timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kemudian saya ajak saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan tayangan ini, kita lanjutkan untuk pembacaan Mazmur 91. Percayalah dengan iman ketika kita membacakan firman Tuhan ini, maka apapun yang terjadi saat ini dihalaukan dari setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Kita baca bersama-sama Mazmur 91, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap perangai yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita siap untuk mendengarkan pengumuman. Silakan mendengarkan pengumuman gereja kita buat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menjadi perhatian bersama, nomor rekening GBI Ebenezer Simpangan mengalami perubahan menjadi Bank BCA dengan nomor rekening 7650947317 atas nama GBI Simpangan Depok. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan mentransfer persembahan atau persepuluhan, mohon diperhatikan perubahan nomor rekening tersebut. Pemberitahuan kepada Jemaat GBI Ebenezer Simpangan bahwa tanggal 22 Maret dan 29 Maret 2020, semua kegiatan dan ibadah diliburkan. Jemaat tetap dapat melakukan ibadah online pada channel YouTube GBI Ebenezer Simpangan. Pemberitahuan lebih lanjut akan diinformasikan Evangelical Alliance. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau
Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh gembala pembina kami ya Tuhan Yesus. Biar ini menjadi pesan khusus dari gembala pembina kami Tuhan. Itu menjadi kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sedang memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Sekarang kita baru mengerti bahwa kita sedang memasuki sesuatu yang baru. Keadaan yang baru, masalah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat, sekitar 3,5 bulan, sudah menginfeksi sekitar 160 negara. Yang berarti sekitar 80% dari negara-negara di dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. COVID-19 sudah menjadi pandemi. Kita tidak bebas bepergian dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita tidak nyaman lagi. Juga dampak luar biasa yang menyebabkan keadaan perekonomian dunia menuju resesi secara global. Semua ini mengakibatkan orang-orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang berkelebihan, dan kepanikan. Hal ini justru mengakibatkan imunitas tubuh menjadi menurun. Di mana hal-hal itu akan menyebabkan kematian pada manusia lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Hal ini memang yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi justru Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan panik. Sebab dengan tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan. Apa yang kamu minum. Apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Saya tahu yang saudara butuhkan hari-hari ini supaya tidak takut,
tidak khawatir, tidak panik. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya saudara tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi, tidak akan panik lagi. Ketika memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Tuhan meminta kepada kita agar kita banyak memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena itu saya percaya, kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan hidup terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini berbicara tentang krisis ekonomi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini berbicara tentang COVID-19. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia? Kalau kita melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyuruh kita sebagai umat Tuhan di Indonesia untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Artinya kita harus bertobat, koreksi diri. Dan Tuhan berjanji, kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua, dan akan memulihkan negeri Indonesia kita yang tercinta. Sebelum segala peristiwa ini terjadi, COVID-19 masuk Indonesia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis global, Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk doa puasa 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam doa puasa ini, kita harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah saudara ikut dalam doa puasa ini? Kalau saudara melakukannya, saya percaya kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan mengizinkan iblis membujuk Daud untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. Dan bujukan iblis ternyata berhasil, karena Daud menghitungnya dengan kesombongan. Setelah menghitung, Daud sadar bahwa ia bersalah kepada Tuhan, karena dia melakukan itu dengan motivasi kesombongan, di mana Tuhan tidak senang karena Tuhan menentang orang yang congkak. Melalui Nabi Gad, Tuhan memberikan 3 macam hukuman yang harus Daud pilih. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu, yang artinya krisis ekonomi. Yang kedua, 3 bulan lamanya engkau lari dari hadapan lawanmu, dan mereka mengejar engkau. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar terjadi di negerimu, seperti COVID-19 yang ada pada saat ini. Dengan berat hati, Daud minta kepada Tuhan, agar dia dihukum jatuh ke tangan Tuhan saja. Jangan ke dalam tangan manusia. Dan hukuman yang Tuhan pilih adalah penyakit sampar selama 3 hari. Di mana yang mati berjumlah 70.000 orang. Artinya sekitar 8 kali lipat dari yang mati karena COVID-19 saat ini. Melihat kejadian ini, Daud bertobat.
Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Gad untuk menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan, agar tulah ini berhenti. Daud membuat mezbah itu di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Arauna berkata kepada Daud bahwa dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Daud berkata kepada Arauna, aku tidak mau membuat mezbah ini dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis. Tetapi aku akan membayar harganya. Jadi, agar tulah itu berhenti, maka Daud melakukan yang pertama, Daud bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mezbah berbicara tentang ibadah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta harus kita berikan, termasuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kita harus percaya COVID-19 dan segala dampaknya akan selesai. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tahun 2009, ketika Tuhan berbicara kepada saya tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus. Dan yang Tuhan sebutkan itu sebagai Pentakosta ketiga pada tahun 2013. Hal itu akan seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28-32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atau Pentakosta ketiga terjadi, akan terjadi 3 tanda. Tanda yang pertama, anak-anak muda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang luar biasa pada zaman now, yaitu Pentakosta yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Henk Kuneman, dia mendapat penglihatan tentang angin, yaitu angin Roh Kudus, angin dari Tuhan yang turun di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat goncangan yang keras. Dan dia juga berdoa untuk Indonesia agar terjadi kebangunan rohani. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tetapi justru kita akan bersiap-siap untuk melihat apa yang telah Tuhan katakan selama ini tentang Pentakosta ketiga, yaitu anak-anak muda, generasi Yeremia akan bangkit. Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai, di mana orang-orang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%. Sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pada bulan Oktober 2019, Daniel Kolenda yang sekarang menjadi pengganti Reinhard Bonnke mengundang saya ke Brasil. Sebab di Brasil ada gerakan anak-anak muda yang luar biasa dalam acara The Sen Brasil. Mereka menyiapkan suatu stadion di Sao Paulo yang kapasitasnya sekitar 80.000 kursi.
ketika tiketnya dijual untuk acara The Saint Brazil ini, kurang dari 6 jam tiketnya sold out. Yang waiting list sangat banyak. Kemudian mereka mencari stadion kedua di Sao Paulo, di mana tiketnya sekitar 3 hari sold out juga. Ternyata yang waiting list masih banyak. Mereka mencari stadion yang ketiga. Dan mereka mendapatkan stadion di Brasilia, ibu kota Brasil. Acara The Saint Brazil dilakukan hanya 1 hari. Yaitu tanggal 8 Februari 2020. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama 12 jam non-stop. Pujian, penyembahan, khotbah saling bergantian. Saya datang ke Brasil untuk mengimpartasikan api Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu undangan saya terima pada bulan Oktober 2019 itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Brasil duluan ya yang mengalami pencurahan Roh Kudus untuk anak-anak muda? Tuhan menjawab, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya tidak mengerti jawaban Tuhan. Tetapi saya hanya perkatakan. Sampai pada waktu itu kita masuk doa puasa 40 hari. Di mana terjadi keadaan seperti sekarang ini. Kejadian COVID-19 yang makin meluas. Dan Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksudkan dengan kejadian yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melalui semua peristiwa ini akan terjadi kegerakan anak-anak muda di seluruh dunia. Pada waktu saya di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin yang ada di sana. Dan mereka berkata bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin kegerakan anak-anak muda. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tapi justru kita akan bersuka cita melihat apa yang selama ini Tuhan beritahu kepada kita tentang Pentakosta ketiga akan digenapi. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kita. Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tuhan, pesan-Mu, kami tidak boleh takut, khawatir, panik secara terus-menerus. Justru kami harus bersuka cita melihat semua ini. Melihat apa yang Tuhan janjikan selama ini. Itu akan terjadi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan pada kami pengertian demi pengertian. Tolong anak-anak-Mu. Engkau jagai mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan si iblis. Yang hari-hari ini sedang mengacak-ngacak dunia. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima berkat Tuhan. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
Mari Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan siaran ibadah ini, sebelum kita tutup ibadah ini kita satu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Meskipun dalam keadaan situasi di mana kami tidak bisa berkumpul di tempat ini, namun kami tetap bisa membuat ibadah Tuhan, meskipun disiarkan secara digital ya Tuhan. Biarlah Tuhan api semangat ini Tuhan akan menyebar ke seluruh pengerja di tempat ini Tuhan. Tidak hanya itu Tuhan, api ini juga menyebar Tuhan ke seluruh jemaat yang menyaksikan siaran digital ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna terhadap kami di tempat ini maupun jemaat di tempatnya masing-masing Tuhan. Sempurna Tuhan, tidak akan terserang virus corona maupun tidak terserang malapetaka lainnya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, biar 1000 rebah di sisi kiri kami Tuhan, kami tetap ada Tuhan, kami tetap berdiri di depan-Mu Tuhan. Karena kami mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan dalam minggu-minggu depan Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa wabah ini Tuhan akan segera berakhir Tuhan. Dan kami akan segera dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Berkat-Mu sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.